sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa ya. Ya, semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya nanti. Silakan pakai lagi, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baiklah. Saya ingin Anda berdiri dulu, Pak. Saya mau lihat kerapian dulu. Saya pakaian. Oke, yang belum masuk bajunya dimasukkan, yang belum rapi bajunya dirapikan ya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu yang berkenaan dengan teks puisi. Ya, tentang teks puisi. Ya. Masih ada ingat unsur-unsur pembangun puisi ada berapa? 2. Ada? 2. Apa saja? Unsur fisik dan unsur batin. Oke, bagus. Unsur fisik dan unsur Batin. Unsur fisik apa saja? Diksi. Argumentasi. Oke. Mantap. Kalau fisik, kalau batinnya? Oke, bagus. Ternyata masih ingat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan bertanya dulu. Adakah yang pernah menulis puisi di kelas ini? Ya, silakan Rami. Puisi apa Rami? Ya, bagus. Kenapa Rami bisa termotivasi untuk menulis puisi? Oke, tepuk tangan untuk Rami. Ya, walaupun masih SD dia sudah berani menulis puisi. Luar biasa ya. Jadi ini patut dicontoh oleh teman-teman semua. Jangan takut, jangan malu untuk menulis puisi. Dan untuk lebih memahamkan kalian tentang menulis puisi, sebentar kita akan membahas tentang menulis puisi. Kalau kemarin kita membahas unsur-unsur pembangun puisi, maka pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis puisi. Oke, baiklah, sekarang Bapak ingin adakan explain dulu. Masih ingat? Masih. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, pagi. Oke, mantap. Satu lagi ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3, semangat. Oke, sekali lagi. Semangat. Oke, harapannya sebentar ini kita belajar semua pada semangat. Tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang membosankan di sebentar di pelajaran. Oke. Pada hari ini Bapak akan memberitahukan materi yang akan kita bahas. Nanti perhatikan ya di layar tentang menulis puisi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menulis puisi. Tadi Bapak sudah tanya, pernahkah kalian membuat puisi? Pernahkah kalian, ya sabar ya, pernahkah kalian membuat puisi ya? Rami juga mengatakan ya pernah membuat puisi tentang alam ya Rami ya? Ya, untuk yang memotivasi Rami ini dia membuat puisi waktu ikut lomba di tingkat SD. Manfaat menulis puisi. Ya, di sini jika kita menulis puisi, maka ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita akan meningkatkan kreativitas kita. Kita akan terbiasa untuk menuangkan perasaan atau gagasan dengan menggunakan kata-kata yang indah dalam puisi. Kedua, memberi ketenangan.
puisi sebagai wadah ekspresi untuk kita menuangkan apa segala perasaan kita, gundah gulana kita, perasaan senang kita, bahagia kita, sedih kita bisa dituangkan di dalam puisi. Dan yang terakhir, puisi juga dengan menulis puisi kita bisa menghasilkan uang. Banyak pengalaman teman-teman Pak Guru waktu kuliah dulu yang rajin menulis puisi dan puisinya dipublikasikan ke media massa atau kadang dia buat buku kumpulan. Nah, dari kreativitasnya itu dia bisa menghasilkan uang. Jadi harapannya nanti anak-anak ini jika setelah kita belajar tentang puisi, maka anda sekalian bisa termotivasi untuk membuat puisi, ya? Bisa ya? Ih, iya kok loyo, ya? Iya. Bagus, yang semangat ya. Oke, kompetensi dasar untuk materi hari ini yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dan bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikator pencapaiannya yaitu pertama kita akan merancang puisi dengan mendapat pokok-pokok gagasan, perasaan dan pendapat yang akan ditulis dalam bentuk puisi. Setelah itu kita akan menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi ini yang akan kita pelajari sebentar. Dipahami ya? Ya. Tujuannya yaitu dengan kode pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks apa? Teks puisi secara tertulis dengan memperhatikan, ya ingat, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan baik serta menunjukkan nilai bernalar kritis, kreatif dan tanggung jawab. Jadi sebentar, menulis puisinya harus kita bertanggung jawab, kreatif dan kritis. Sampai sini paham? Paham. Tujuan yang akan kita dapatkan. Paham ya? Paham. Ya, bagus. Selanjutnya ini ada KKM dan ada teknik penilaiannya. Untuk KKM menulis puisi dia 70. Jadi hasil yang akan saya nilai minimal untuk hasil tulisan puisi Anda mendapat nilai 70 dengan teknik penilaian lembar observasi dan tertulis. Jadi sebentar ada tesnya ya, tertulis ya. Jadi rencana kegiatan kita pada hari ini ada secara berkelompok, sebentar kita akan berdiskusi dan secara individu semua masing-masing akan menulis puisi. Paham ya? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Apalagi kalau begitu? Bapak akan kembali mengingatkan pengertian puisi. Jadi puisi itu adalah teks yang karya sastra yang mengungkapkan suatu apa? Pikiran, iya. Pengungkapan perasaan, pikiran, penyair secara imajinatif dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Unsur-unsur pembangun puisi tadi saya ingatkan apa? Ada unsur Fisik ya, dan unsur fisiknya dan ada unsur batinnya. Unsur fisik itu dapat dilihat yang mati secara jelas dan unsur batinnya berhubungan dengan perasaan dan kesan penyair ya. Semangat ya? Ya. Unsur fisik itu ada majas, ada rima, ada lambang, ada pengimajian, konotasi dan sebagainya. Bahasa satu. Ada diksi. Apa diksi? Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Iya, kasih keras, Mak. Ayo, diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. ya, betul. Pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata-kata
berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan tercium. Oke. Kemarin juga kita coba kata konkret itu. Kata yang bisa diraba, didengar, dan bisa dicium. Lalu ada lagi kata konotasi. Kata konotasi apa? Konotasi. Kata-kata yang digunakan dalam puisi terdiri dari kata denotasi dan kata konotasi. Kata denotasi adalah Kata yang sebenarnya, sedangkan kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. iya, kata yang bermakna sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kemarin seperti kata hujan. Apa kata sebenarnya hujan? Air yang turun dari langit. Air yang turun dari Langit. kalau dalam puisi tidak apa kata yang dia sebenarnya? Perbuatan baik. Perbuatan Baik. Ada lagi yang lain? Apa lagi masih ingat? Rintik. Rintik. Rintik apa? Air. Titik percik Air. itu kata sebenarnya. Yang dia sebenarnya? Sesuatu yang kecil tapi banyak. Oke, yang di belakang sana. Kelompok yang duduk di belakang ini. Ada kata lain lagi. Ada kata jejak kaki. Apa jejak kaki itu? Tapak. Masuk dari tapak dia. Yang dia sebenarnya apa? Alur kehidupan. Oke, masih diingat. Selanjutnya ada unsur kata berlambang, yaitu lambang-lambang yang digunakan penyair dalam puisi. Selanjutnya ada majaz, yaitu bahasa kiat yang dipergunakan untuk menciptakan kesan bagi penyimak atau pembacanya untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut. Ya, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentanan, perlawanan, dan persamaan. Oke, bagus. Ini sebentar diingat-ingat, dipelajari karena dalam menulis puisi sebentar semua unsur-unsur ini akan kita libatkan dalam pelajaran. Ya, ini kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, hanya Bapak mengingatkan kembali supaya kembali tinggal kita punya ingatan. Selanjutnya ada rima dan irama. Rima merupakan Sama bunyi baik di awal, di tengah maupun di akhir baris puisi. ya, bagus. Ya, dia ini adalah alat bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya bisa membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah. Oke, bagus. Yang terakhir ada tipografi. Ya, tipografi ini merupakan pengungkapan puisi secara grafis. Tipografi merupakan pembeda yang paling awal yang dapat dilihat dari puisi, prosa maupun drama. Penulisan dalam puisi yang berupa baris-baris yang membentuk sebuah bait pada umumnya mensugesti atau berhubungan dengan makna yang akan disampaikan dalam puisi. Unsur-unsur fisik ini sudah dipahami ya? Paham? Ya, nanti kalau menulis puisi terdekat bisa dimasukkan semuanya. Ada imajinya, ada diksinya, ada majasnya. Ya, seperti itu ya. Kalau kita membuat puisi ya. Oke. Selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin ini ada 4. Tema, perasaan, nada, dan amanat. Ya, tema merupakan gagasan. Oke. Perasaan. Ya. Iya, betul. Ya, perasaan penulis juga terekspresikan di dalam puisi yang diciptakannya. Oleh sebab itu, tema yang sama akan menghasilkan puisi yang berbeda dan dengan penyair atau penulis yang berbeda. Ada yang ketiga adalah nada
baca penulis terhadap objek yang disampaikan. Diungkapkan melalui unsur batin puisi yang disebut dengan nada. Nada itu kemudian tercipta suasana yang menggambarkan maksud dari penulis. Dan yang terakhir ada amanat. Ini tidak kalah penting. Dalam menulis puisi pasti ada amanat yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Amanat-amanat ini bisa berbeda-beda tergantung perspektif siapa yang membacanya. Misalnya saya dan Rahmi mempunyai amanat yang berbeda. Walaupun sama, tapi cara membahasakannya pasti beda. Jadi amanat ini adalah nasihat di dalam puisi yang tersirat di balik kata-kata yang disusun serta tema yang diungkapkan. Cara penyimpulan amanat yang terkandung dalam puisi berkaitan dengan cara pandang pembaca. Jadi cara pandang pembaca akan berbeda-beda terhadap satu puisi. Jadi amanat juga akan berbeda-beda. Jadi amanat ini dapat dirumuskan pembaca setelah memahami secara keseluruhan dari isi apa? Isi puisi. Oke, terpengaruh. Set. Ma. Ya. Set. Ada puisi yang Bapak sudah siapkan, bisa diambil satu persatu. Dibaca puisinya, dibaca, jangan dipahami. Ada yang mendapat? Ya, puisi yang ini berjudul Ibu. Ibu, maafkan atas tangis ini. Maafkan atas rasa bodoh ini. Maafkan atas segala relaku untukmu. Besar pengorbanan yang engkau berikan. Jelek porsi yang masih kayaknya. Ya, porsi yang masih jelek. Kita putarkan saya porsi aslinya kalau begitu. Ya, Bapak akan putarkan porsi aslinya. Jadi puisi ini merupakan puisi karya Rofiatul Isabella. Puisi ini Bapak ambil dari sumber YouTube. Karena Bapak rasa ini sangat menarik, jadi Bapak ambillah materi ini. Disimak, dihayati kata-katanya. Bayangkan sekarang Anda berada di depan ibu Anda. Bayangkan, ya, dibayangkan ini. Sekarang Anda adalah seorang anak yang mungkin berdosa kepada orang tuanya. Banyak hal-hal yang kita berbuat yang menyakiti perasaan orang tua. Bapak kita, ibu kita. Jadi Rofiatul Isabella ini mengungkapkan perasaan kasih sayangnya kepada ibunya melalui puisi. Dan saya harap kalian juga bisa seperti ini. Silakan disimak, didengarkan baik-baik. Ibu, maafku atas tangis ini. Maafku atas rasa bodoh ini. Maafku atas segala laraku untukmu. Besar pengorbanan yang kau berikan. Tak satu pun langkahmu yang tak berarti di hidup.
betapa berartinya dirimu di duniaku. Lihatlah aku ini, lihatlah senyum kedamaian ini. Ingatlah bahwa saya Aku supaya meminta dengan penuh harap kepadamu ya Rob, untuk Engkau berdiri, terdiam, termenung sendiri dalam suasana hati yang mudah gelisah. Engkau selalu menyinari seluruh ruang dalam hati. Ibu, dalam doa ku minta maafmu, dalam tangis ku mohon ampunanmu, dalam mimpi ku bersujud di kakimu, memohon ampun atas dosa dan kesalahanku padamu. Ibu, aku merindukanmu sampai kapanpun. Aku di sini merindukan belai kasihmu. Ku ingin mempersembahkan seluruh pikiran, hati dan jiwa untukmu dengan sepenuh hati. Ku rasakan harum pelukmu. Aku merasakan setiap denyut pengorbananmu di pelupuk mata, hati dan jiwa. Ku ingin melihat senyum kebahagiaanmu. Ibu, jadi begitu besar pengorbanan itu kepada kita ya. Dia rela berkorban untuk kita. Sejak kita kecil, yang lahir, kita dijaga, kita masih kecil kita diayun-ayun, kita buang air, mereka yang membersihkan kita punya kotoran, mencarikan nafkah untuk kita makan, kita sekolah. Jadi pengorbanan inilah yang mungkin bisa kita ungkapkan dalam bentuk kata-kata nanti dalam fikir kita. Ungkapkan semua apa yang Anda rasakan tentang ibu Anda. Ungkapkan, jangan malu, karena ini kita buat dalam bentuk tulis. Ya, bisa ya? Pak, bisa disimak tadi videonya? Bisa? Saya. Oke, di situ apa yang Anda lihat dalam puisi itu? Pengorbanan? Ya. Ada seorang anak yang merasa bersalah kepada ibunya. Ya, dia ingin mengungkapkan perasaan tentang apa yang dirasakan. Dia ingin berterima kasih kepada ibunya. Ya, itulah kata dengan sepenuh hati merasakan harum pelukmu. Aku merasakan setiap denyut pengorbanan, ya pengorbanan ibu untuk kita. Ku ingin melihat kebahagiaanmu ibu. Jadi kita ini bertanggung jawab ketika sudah besar untuk membahagiakan orang tua kita semuanya. Jangan jadilah anak yang durhaka. Ya, tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Ikuti kata orang tua yang baik-baiknya. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham? Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Di sini Bapak siapkan
ada kertas. Nanti masing-masing datang ambil satu orang satu. Nah, tapi jangan dibuka, dipegang dulu. Nanti bapak-bapak yang selesai kalau bisa buka ya. Silakan dimulai dari ya kita. Asal silakan ambil. Satu aja lah, satu. Ya, satu ya. Ambil lagi, maju. Satu ya. Satu. Lanjut selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ayo. Ayo selanjutnya maju. Ayo maju. Oke, lanjut. Ayo cepat ya. Ayo maju. Nyalain langsung maju. Langsung maju. Sudah semua? Sudah? Oke. Siapa yang dapat gambar senyum malu-malu? Senyum malu-malu siapa? Adit. Siapa dapat? 1, 2, 3, 4. Siapa yang dapat senyum? Oke. Siapa? Oke. Siapa yang dapat ikon simbol? Oke. Siapa yang dapat emoji kacamata? Oke. Jadi silakan yang mendapatkan emoji senyum malu-malu satu kelompok, emoji oke satu kelompok, emoji skip satu kelompok, dan emoji kacamata satu kelompok. Silakan. Nanti di sebelah sini satu, sebelah sini satu, sebelah sini satu, dan sebelah sini satu. Mejanya ini tarik, digabung. Meja ini langsung digabung ke sebelah sini. Ya, ini meja digabung ya. Di kelompok ini mana? Ya, digabung ini meja ya. Satu, ini 3 ya. Bisa satu orang yang di sini pindah ke belakang. Satu orang. Ya, satu orang pindah ke belakang ya, supaya sama ya. Yang di sebelah sini juga bisa pindah satu ke belakang. Bisa. Ya kamu. Ini ya ini ya pindah ke belakang. Ya, di belakang. Ya, kamu nanti sini nanti ya. Supaya adil ya, 4 ya. Oke. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini ada nama-nama kelompoknya. Ada kelompok Wesendra. Ada kelompok Sapati Joko Damono. Ada kelompok Khairul Anwar. Dan ada kelompok WS Rendra ini ya.
kelompoknya. Jadi tugas di kelompok ini secara berkelompok kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dulu. Nah, setelah itu baru kita akan hasil identifikasinya, hasil mengumpulkan kosakata, baru kita membuat puisinya. Jadi sebentar puisi yang kita akan buat berkenaan dengan video yang telah Bapak putarkan, yaitu tentang apa? Tentang ibu. Bisa ibu, bisa bapak juga, tapi saya lebih fokusnya ke ibu ya. Dan saya orang tua, utamanya ibu. Jadi sebentar di kelompok Taufik Ismail, di kelompok Ubed Sendra, Hairul Anwar, dapat di Joko Damono, kumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan ibu sebanyak-banyaknya. Diskusikan, ya. Cari informasi tentang ibu ya. Cari informasi tentang ibu. Oke? Paham? Nanti bapak bagian kertas, Anda tulis semuanya yang berkaitan dengan ibu ya. Oke? Di kelompok ini, paham tugasnya? Sudah. Kelompok apa nih paham? Paham tugasnya? Ya. Kalau paham ini kertasnya, silakan. Nah, sini. Ini kertasnya, ini juga ada apa ya? Ada bahan ajarnya. Ya, ini bahan ajar untuk kelompoknya. Ya, kelompok ini sudah dapat. Ini ya, ditulis ya. Silakan Anda menulis sebanyak-banyaknya. Ingat orang tua Anda, ibu Anda, baru tuliskan tentang ibu Anda. Coba. Tuliskan apa yang akan kalian tuliskan tentang ibu kamu. Tentang pengorbanannya, tentang kasih sayangnya, tuliskan sebanyak-banyaknya di kertas ini. Paham tugasnya? Sudah dapat semua kertasnya? Kelompok lagi sudah dapat? Tahu? Oke. Pahami? Sudah paham tugasnya? Oke, silakan Anda diskusikan dalam bentuk kelompok. Diskusi ya. Oke, silakan. Aktif yang muda. Saya malu. Saya semangat. Semangat. Dia semangat. Ulang. Semangat. Ayo, bilang semangat. Kerja kelompoknya. Ada yang punya bukan? Ya, lain kali bawa ya. Ya. Oke, silakan. Ayo, kerja kelompok ya, semua kerja. Ya, tulis ya. Ditulis apa yang Anda rasakan tentang ibu Anda, tulis di kertas. Nah, penilaian kelompok ini pun ada ya. Ada penilaian kelompok sebentar, observasi kelompok. Jadi harus aktif semua dalam kelompok. Kalau ada masalah bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Ya, silahkan dikerjakan secara berkelompok ramai-ramai. Ayah, ada masalah? Tidak. Bisa ya dicatat tentang ibu Anda apa saja yang nanti dilihat dari hasil tulisan Anda ini bisa dibuat dalam bentuk puisi. Ya. Jadi hasil identifikasi Anda ini
di unsur batin dan unsur fisik ya. Iya. Ya, di sini ya. Tulis, cari sebanyak-banyaknya di ya dari berbagai sumber bisa cari. Nanti supaya sebentar dari sumber yang Anda cari ini bisa dibuatkan puisinya. Ya, paham ya? Kelompok ini sudah paham? Hairil Anwar, paham ya? Bakal kasih waktu sekitar 10 menit. Dicari ya. Didiskusikan secara berkelompok 10 menit. Bagaimana? Masalah? Ya. 10 menit yang penting ya. 10 menit waktunya. Asrul gimana? Nah, silakan Asrul. Didiskusikan bersama-sama di kelompoknya. Ya, di sini berbagi sumber cari tentang ini semuanya boleh. Bagaimana kelompok ini? Iya. Ya, ini nanti dicari informasinya sebanyak-banyaknya baru Anda tuliskannya. Lima menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Jadi, Soifah ya temanya tadi tentang ibu ya. Cari kosakata sebanyak-banyaknya tentang ibu yang akan Anda tulis sebentar dalam buku yang akan Anda buat.
sebentar. Masing-masing kelompok satu orang maju bacakan hasil pencariannya. Biar 1-2 kalimat saja ya. Ya kenapa? Ya, satu orang satu kelompok kita bacakan apa yang dia tulis. Atau jangan. Ya, seperti itu. Satu menit lagi ya. Kalau merah ini gimana? Oke, waktunya sudah habis. Silakan, saya ini dari kelompok Chandra maju. Satu kata saja tentang ibadah, maju baca ibadah. Satu kata tentang ibadah. Satu kata saya ibadah, satu kata. Satu kalimat paling, satu kalimat. Ibu, aku menyayangimu sampai akhir hidup meski aku tahu aku selalu mengecewakanmu. Maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia. Oke, ya. Kelompok Sapagi dulu. Sapagi Joko dan mau maju ke orang. Perwakilan kelompoknya. Oke, kelompok Sapagi Joko dan mau silakan. Hasil diskusinya. Pencariannya. Ibu, engkau adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling tangguh, wanita yang paling hebat dan merupakan makhluk Tuhan yang paling agung dalam ciptaannya. Oke, kamu ya? Kelompoknya itu, Heranwar. Jangan kalah saing dengan kelompok Weserena Sapagi Joko dan Mono. Harus bagus juga. Tuhan, solehkah aku? Karena hanya dengan itu engkau akan selalu mendengar doaku untuk ibu. Oke, bagus ya? Ya, terakhir kelompok Raffi Ismail. Pemandangan paling indah di bawah bentangan langit berbintang adalah melihat seorang ibu yang bahagia. Oke, bagus. Sekarang untuk yang apa? Teman. Luar biasa. Ternyata kalian sudah bisa membuat kata-kata yang begitu baik, begitu indah untuk ibu-ibu Anda. Jadi, ingat ya, saya ingatkan kembali, tetap menulis puisi ini tetap kita mengacu pada unsur fisik dan unsur batinnya ya. Oke. Sekarang saya akan putarkan lagi satu video. Sebelum kita memulai menulis puisi secara individu. Ini kan kata-kata tadi dicari secara berkelompok. Ya. Sebentar, dari kata-kata yang Anda tuliskan tadi, masing-masing akan membuat puisi tentang ibu atau tentang kasih sayang orang tua. Paham tugasnya sebentar ya? Ini dia. Paham? Paham. Paham? Paham.
B. Kendra paham? Taufik Ismail paham? Khair Anwar paham tugasnya? Sapagi hijau pada mana paham? Tugas individunya apa? Menulis? Ya, tugas individunya menulis puisi. Lihat, perhatikan lagi. Perhatikan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, dua tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Bu, Jati, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak terima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang matian tajam, luka jadi. Kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Wah, ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang lempit di tangkai sapu ibu. Jati, pagi Pak. pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan sama jari. Tangan ibu saya dan saya, dua pekerja. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan
datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus ya, Dede. Oke, jadi selamat datang di Korea Kampung. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Jangan diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang bersih. Makasih ya. Jadi bagaimana tadi? Sudah lihat? Apa yang Anda lihat dari potongan film tadi? Tentang? Ibu. Apa pekerjaan ibunya? Tukang sapu. Walaupun ibunya hanya tukang sapu, tapi dia bisa membesarkan anaknya menjadi seorang yang sukses ya. Di sekolah, dia biaya dari kecil hingga dia tamat kuliah lalu mendapatkan pekerjaan. Nah, di situ si anak belum sadar bahwa begitu besar pengorbanan seorang ibu. Setelah dia pulang ke rumah, dia melihat tangan. Ada yang pernah lihat pulang ke rumah lihat tangan ibunya? Ada yang pernah lihat? Belum? Nah, sebentar kalau pulang ke rumah lihat. Lihatlah tangan ibumu yang telah berusaha membesarkan Anda. Tangan inilah yang telah mencari nafkah untuk kalian. Tangan ini yang telah membesarkan kalian. Maka berbaktilah kepada orang tua. Dari video tadi tentang vegetasi ibu dan kritik tentang ibu tadi, harapan saya sebentar, kamu bisa mengekspresikan kalian punya perasaan, pikiran dalam bentuk puisi. Bisa ya? Bisa? Bisa. Saya yakin bisa. Ingat ibu Anda, lalu tulislah dalam bentuk puisi. Oke? Bisa? Bisa? Jangan semangat lagi. Bisa? Bisa. Tetap semangat, tetap semangat. Ingat. Semangat. Oke. Silakan ini. Ada KPD yang akan bagikan. Ini. Ini lembar yang akan kalian tulis puisi tentang ibu Anda. Oke. Tulis puisi tentang ibu. Iya, ibu. Oke, diperhatikan di dalam PD-nya itu. Ya, diperhatikan ya. Petunjuknya di situ. Ada langkah-langkah menulis puisi, gitu ya. Setelah itu tulis dalam bentuk puisi ya. Jika ada masalah bisa ditanya kepada Pak Guru.
Tuh langkah-langkah yang ideal ya. Tulislah gagasan atau perasaan yang paling menarik itu tentang ibunya. Tulislah gagasan atau perasaan tersebut di dalam lari-lari menggunakan diksi yang tepat dan padat. Perluas perbendaharaan, tadi kita sudah perluas perbendaharaannya jika berkelompok. Terus tuliskan kata-kata tersebut dalam lari dan bait. Ya, lari dan bait puisi. Oke, paham ya? Paham? Oke, kalau sudah paham, kelompok ini sudah paham. Siapa lagi? Hairin paham? Suaranya mana? Beserta paham? Paham. Hairanur paham? Paham. Taufik Ismail paham? Paham. Oke, silakan Anda tulis. Tulis ya. Paham? Ya. Silakan Anda tulis. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. 15 menit Anda tulis. Kalau ada masalah tanya ke saya. Jika individu silakan tulis puisi. Supaya lebih lihat saya putarkan video puisi ini bisa termotivasi Anda. Sambil menulis, sambil saya putarkan video puisi lagi ya. Supaya Anda bisa berkonsentrasi menulis puisi. Besar pengorbanan yang kau berikan. Ibu, maafku atas tangis ini. Maafku atas rasa bodoh ini. Maafku atas segala naraku untukmu. Besar pengorbanan yang kau berikan. Tak satu pun langkahmu yang tak berarti di hidupku. Secoret kata ini kutuliskan. Betapa besar pengorbananmu untuk anakmu. Aku bisa memahami betapa berartinya dirimu di duniaku. Lihatlah aku ibu. Lihatlah senyum kedamaian ini. Aku meminta dengan penuh harap kepadamu ya Allah, untuk Engkau dulu dan dia janganlah sendiri dalam suasana yang tak Ya, bisa. dan ini judulnya di bawah puisinya ya. Kau selalu Iya, itu judulnya. Di kelompok ini doaku minta maaf. Dalam tangis ku mohon ampunanmu. Dalam mimpi ku bersujud di kakimu. Memohon ampun atas dosa dan kesalahanku padamu. Ibu, aku merindukanmu sampai kapanpun. Aku di sini merindukan nilai kasihmu. Ku ingin mempersembahkan seluruh pikiran, hati dan jiwa untukmu dengan sepenuh hati. Ku rasakan harum pelukmu. Aku merasakan setiap denyut pengorbananmu di pelupuk mata, hati dan jiwa. Ku ingin melihat senyum kebahagiaanmu. Ibu,
dan ungkapan tentang Ibu Anda. Silahkan diungkapkan dalam tulisan Anda. Ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf, ucapan rasa rindu, ucapan rasa sayang, semua bisa Anda ungkapkan dalam puisi. Jangan takut untuk mengungkapkannya. Anggap saja Anda mencurahkan isi hati Anda tentang Ibu Anda dalam puisi ini. Tetapi tetap diperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya ya, yang berkaitan dengan hasil penilaiannya sebentar. Diksinya Bapak akan nilai. Setelah itu temanya, ya. Tema dan isi harus sesuai. Setelah itu kebaruan puisinya. Puisinya jangan menjiplak puisi orang lain. Kedua, gunakan diksi yang padat dan menarik. Ketiga, gunakan majas yang bisa menarik juga, ada majas di dalamnya. Seperti itu ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Nanti sebentar ada perwakilan yang akan maju membacakan puisi. Berani ya? Berani ya? Berani dong? Berani. Ya, harus berani kita bacakan sebentar puisinya. Tidak semua. Ada perwakilan dari beberapa dari grup ini bisa membacakan puisinya. Sedikit oke ya, sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Gimana? Kelompok kiri bagaimana? Sudah bisa? Sudah? Ya, bagus ya. Kelompok Gerindra? Sudah? Oke, lanjutkan dulu yang belum ya. Masih ada waktunya. Sudah semua? Sudah? Oh, ada yang belum ya? Sedikit lagi ya. Sudah? Ya. Oke. Bagaimana kelompok Gerindra? Sudah? Kelompok Gerindra? Sudah? Kelompok Tani Ismail? Kelompok Sapuan Hijau Pada Penuh? Ya. Sebelum kita baca puisinya, kita tepuk semangat lagi. Semangat! Ya, semangat ya semuanya. Jadi di sini
Snowball Throwing. Jadi masing-masing anak menuliskan namanya di kertas ini. Ya, dituliskan namanya masing-masing ya. Tulis namanya di kertas ini. Baru kembali kepada Pak Guru. Ditulis namanya. Ya, tulis nama masing-masing ya. Sudah dapat semua? Sudah, tulis nama masing-masing. Tulis namanya masing-masing di situ. Sudah? Belum. Ayo, sudah, kalau sudah kumpulkan ke Pak Guru. Belum. Ayo, sudah, kumpul ini. Nah, oke. Ya, ini Bapak bentuk seperti bola. Setelah itu Bapak akan lempar. Siapa yang dapat, bacakan namanya siapa yang terkira di situ. Paham ya? Oke. Siap semuanya? Semangat? Semangat. Ya? Terakhir ya? 1, 2. Siap. 1, 2, 3. Aduh, jatuh. Ulang. 1, 2, 3. Sama siapa? Coba ambil satu kertas. Siapa? Rahmi Aristian. Oke, Rahmi silakan maju ke depan untuk bacakan puisinya. Yang lain dengarkan ya dan beri komentar sebentar. Beri komentar atas puisi yang ditulis dan dibaca oleh Rahmi. Ibu malaikatku, Ibu, di sini kutulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak koyak oleh masa. Seberapapun sakitnya kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikirkan lelahmu, kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia, selalu kuharapkan kau harus bersamaku, dengan cinta berikan petuahmu. Ibu, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang, sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Rahmi ya. Luar biasa memang. Luar biasa ya. Bagus ya puisinya? Ada yang bisa komentar yang puisinya? Ada? Bagus ya? Oke, sudah bagus? Ada unsur-unsur memang puisi dalamnya ada? Oke, kita lanjut. 2 orang lagi ya? 2 orang lagi. Tadi sudah disebutkan namanya mana? Sudah. Oke. Maju Abdul, maju sini. Kau yang melempar sekarang. Silakan Abdul. Lempar keluar lagi ya. Siap semuanya. Pokoknya pas semua siap baca puisinya. Ya. 1, 2, 3. Sekarang Abdul. Tangkap. Aduh. Oke. Baca siapa nak?
Aprinita. Aprinita mana? Silakan maju Aprinita. Oke, Aprinita. Yang lain timbang lagi. Ibu dan misteri. Bu, cintamu adalah sebuah misteri. Bagaimana kau bisa melakukan itu semua? Ibu selalu ada di sana dan memperbaiki hal dengan sempurna. Untuk masalahku besar dan kecil, cintamu melindungi hari demi hari. Jadi aku tidak takut, aku aman dan sehat. Aku merasa bisa melakukan kapanpun ibu ada. Ibu, cintamu adalah sebuah misteri. Aku tidak punya petunjuk mengapa kamu bisa menghidupku sepanjang waktu. Tapi saya sangat senang kamu melakukannya. Oke, beri tepuk. Luar biasa. Sudah 2 orang yang tampil, puisinya luar biasa semua. Satu lagi ya, bisa? Bisa. Satu lagi bisa? Bisa. Yang harus banyak puisi yang lebar. Alinsir. Alinsir, silakan maju Alinsir. Ibu adalah hidupku. Ada hati yang ingin selalu kujaga. Ada hati yang ingin selalu kupelihara. Ada hati yang aromanya serupa bunga. Kujaga baik agar tiada luka. Lukanya adalah sakitku yang paling nyata. Tangisnya serupa derita yang aku tak pernah ingin melihatnya. Ibu, tahukah kamu? Itulah hatimu. Cukup hatimu. Aku sungguh tidak pandai berkata-kata di hadapmu. Untayan cinta yang sering kusampaikan dalam doa dan tawa, tapi syukurku tidak terkira. Tetaplah hidup ibu, tetaplah sehat ibu, tetap hidupkan suara riuh pagi hari itu, karena engkau serupa nyawaku. Energi jiwa dan kepasrahanku, kiranya Allah selalu menggenggammu. Oke, luar biasa. Kiranya Allah selalu mendengar dia. Bapak rasa dari ketiga orang ini sudah bagus semua dan pasti teman-teman yang ini sudah bagus ya. Saya yakin yang lain juga sudah bagus semua menurut puisinya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah kita ya puisi? Ya. Oke. Bapak rasa juga sudah kita semua menurut puisi ini. Jadi silakan puisinya dikumpulkan sini semuanya. Ya, silakan dikumpul. Oke, kumpul. Puisinya dikumpul ya, puisinya. Ya, puisinya. Puisinya. Puisinya ya. Oke. Ya. Ini puisinya. Sudah kumpul semua. Mana? Ya, nanti puisi yang paling bagus akan Bapak tempel di mading dan semuanya ini Bapak akan ketik kembali dan Bapak akan print dan simpan di perpustakaan kita ya. Jadi ini bisa jadi artefak kita. Suatu ketika nanti ada adik-adik kalian yang ingin melihat puisi kalian bisa dilihat di perpustakaan. Nah, untuk apresiasi yang terbaik puisinya Bapak akan tempel di mading sekolah. Ya. Oke. Jadi untuk motivasi yang lain untuk bisa menulis lebih baik lagi, tapi yang jadi tempel jangan kecewa karena tetap puisinya Bapak akan buat
printkan bagus-bagus dalam bentuk buku, lalu Bapak akan simpan di perpustakaan kita. Jadi kenangan kalian nantinya di kelas 9 nanti, oh ternyata ada puisi kami yang pernah kami buat di kelas 8 yang lalu. Ya, begitu ya? Ya. Selain itu, adik-adik kalian juga akan merasa termotivasi. Ternyata kakak-kakak kami bisa menulis puisi. Itu yang luar biasa. Nah, dan ini akan kita lakukan terus-menerus setiap tahun ajaran. Jadi nanti mungkin kita punya kumpulan puisi akan sangat banyak. Dan bisa juga kita publikasikan atas nama sekolah kita. Ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Bapak sudah anggap tuntas semuanya, sudah paham semuanya apa itu unsur-unsur intrinsik, bagaimana itu Anda langkah-langkah dalam menulis puisi, dan bagaimana Anda bisa menuliskan puisi. Pembelajaran, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak akan menyebutkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada manfaat dalam menulis puisi. Manfaatnya adalah menulis puisi itu bisa meningkatkan kreativitas. Ya, yang kedua, ya, memberikan ketenangan. Kita menulis puisi itu bisa menenangkan perasaan dan jiwa kita. Karena apa yang terpendam dalam hati kita bisa kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Semoga Rahmi, Haningsil, dan teman-teman yang lain bisa terus menulis puisi, bisa terus berkarya dalam bentuk puisi, sehingga di jenjang SMA nanti, jenjang perkuliahan nanti, puisi-puisi mereka semakin baik, semakin bagus dan terkenal, dan bisa menjadi penyair-penyair yang bisa membanggakan Kabupaten Muna. Amin ya. Baiklah, selanjutnya selain manfaat menulis puisi, kita juga ingat kembali bahwa dalam menulis puisi itu ada unsur fisik dan unsur batin. Ada diksi atau pilihan kata, ada keimajinasian, ada kata konkret, kata konotasi, kata berlambang, majas, rima dan irama, serta tipografi. Serta unsur batinnya ada tema, nada, dan amanah. Adapun langkah-langkahnya tadi, pertama kita harus tentukan tema ya, kesimpulan dan menulisnya, tuliskan gagasan, perluas perbedaan dan sebagainya. Yang intinya kita harus terus berlatih terus menerus dalam membuat puisi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, Bang Sia. Bagaimana perasaan Anda terhadap pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, mantap, atau bagaimana? Atau biasa saja? Menyenangkan. Bagi ucap semangat ya. Oke, harapan saya kita akan terus semangat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan terus belajar bersama. Semoga tidak ada kebosanan di dalam pembelajaran, baik pada Pak Guru maupun guru-guru yang lain. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai teks eksplanasi. Jadi di rumah sebentar, kalau sudah waktu istirahat, bisa Anda baca-baca teks eksplanasi supaya di pertemuan berikutnya kita bisa memulai dengan materi yang Anda sudah pahami walaupun sedikit. Ada pertanyaan anak-anak? Ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas semangat Anda yang telah mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan harapannya juga nantinya tetap kita seperti ini ya, tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk
diri kita pribadi dan kepada orang lain. Siapa yang bisa pimpin doa sebelum pulang? Sebelum keluar? Rahmi, pimpin doanya Rahmi. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya. Terima kasih ya Bapak akhiri pertemuan hari ini. Yang ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat, semangat. Oke, silakan Anda keluar sebentar. Ya, jangan